pengajuan permohonan penangguhan penahanan itu sudah diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang 8 tahun 1981 terkait hukum acara pidana, di mana proses penangguhan penahanan itu dapat dimohonkan ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu mungkin dalam tingkat penyidikan, kemudian tahap kedua itu diajukan kepada pihak kejaksaan, dan yang ketiga itu di dalam proses pengadilan itu sendiri. Namun balik lagi, jika kita mengacu ke dalam kasus yang menimpa saudari Nikita Mirzani, permohonan penangguhan penahanan itu akan cukup berat dikarenakan pertimbangannya adalah saudari Nikita Mirzani tidak kooperatif pada saat proses di tingkat penyelidikan. Mungkin itu akan menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim untuk menolak pengajuan penangguhan penahanan seperti itu. Baik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, penangguhan penahanan itu dapat dimohonkan oleh kuasa hukum dengan menjaminkan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk badan, begitu. Namun seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan kembali di awal terkait dengan kasus Nikita Mirzani ini, untuk permohonan penangguhan penahanannya akan cukup sulit dikabulkan pada tingkat pengadilan dikarenakan pada tingkat awal, yaitu dalam proses penyidikan sendiri, saudari Nikita Mirzani tidak kooperatif. Itulah yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim mungkinnya yang akan nantinya menolak untuk mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh saudari Nikita Mirzani. Baik, terkait dengan adanya laporan baru yang akan diajukan kepada pihak penyidik terhadap saudari Nikita Mirzani, itu dapat saja dilakukan oleh pihak lain ataupun korban lain yang merasa telah dirugikan oleh Nikita Mirzani. Namun perlu kita perhatikan di sini bahwa proses persidangan Nikita Mirzani saja itu saat ini masih sedang berjalan. Untuk prosesnya nanti terkait pelaporan yang lain itu dapat dilakukan ketika sudah adanya putusan dari pengadilan terkait dengan kasus yang sedang dijalani oleh Nikita Mirzani saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terkait dengan proses tersebut, itu akan menjadi kebijakan dari para penyidik sendiri. Apakah penyidik akan datang untuk memintai keterangan saudari Nikita Mirzani di Kejaksaan Serang, atau seperti apa nanti mekanismenya? Namun yang saya pahami saat ini memang kondisinya terkait dengan kasus Nikita Mirzani adanya terhadap laporan yang lain, itu saya rasa mungkin nanti akan menunggu hasil putusan pengadilan baru akan menjalankan proses terkait dengan pelaporan yang lainnya. Itu yang mungkin saya pahami ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah sampaikan di awal ya Mas. Jadi terkait dengan adanya pelaporan yang lain ini nanti akan dikoordinasikan oleh pihak penyidik bagaimana mekanismenya. Karena apa? Saat ini sendiri Nikita Mirzani masih dalam menjalani proses persidangan untuk kasus yang berada di Serang. Ketika pun nanti adanya laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan, itu nanti akan menjadi kebijakan dari penyidik. Apakah akan melakukan proses pemeriksaan nantinya di Polres Jakarta Selatan, atau mungkin akan datang ke Kejaksaan Serang untuk diminta keterangan. Namun untuk proses persidangannya sendiri itu nanti akan menunggu hasil putusan dari sidang yang pertama ini. Aturan mainnya seperti itu, kurang lebih yang bisa saya jelaskan.